Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran IPA yang kedua, yaitu hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Oke, apa kabarnya anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu tentang hewanku, sahabatku. Kita akan mempelajari KD muatan IPA sebagai berikut. Oke, sebelumnya udah disiapin belum buku paket tematik A-nya? Nah, seperti ini. Sudah disiapkan kan? Nah, oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kalian baca dulu halaman 58 sampai 59. Baca tunggu ya. Oke, kalian baca dulu. Oke, sudah dibacakan bukunya. Nah, di perkembangbiakan hewan, kalian juga menemukan ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Sama seperti tumbuhan yang kemarin, ada 2 perkembangbiakan hewan. Nah, yang pertama yaitu, kemudian yang kedua. Nah, oke. Tadi sudah kalian bacakan halaman 58. Di halaman 58 yaitu diterangkan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah ada 3 perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke, coba disebutkan. Oke, yang pertama ini ya. Yang kedua, yang ketiga. Oke, jadi ada 3 perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu ovipar, kemudian vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovipar, kalau dari kata O itu bulat, O telur. Berarti kalau ovipar itu perkembangbiakan hewan secara bertelur. Kalau vivi, kan kalian punya teman atau ada tetangganya yang namanya Vivi, itu kan nama manusia. Nah, perkembangbiakan manusia itu dengan cara melahirkan. Jadi kalau ada vivipar, ada kata vivipar itu hewan yang beranak atau melahirkan. Kemudian yang ketiga, ovovivipar, ada O bulat telur, kemudian ada vivi anak, nama anak ya. Jadi ovovivipar, O bertelur, vivi melahirkan. Berarti ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan. Oke anak-anak, untuk membedakan antara hewan ovipar dan vivipar, berikut adalah ciri-ciri hewan masing-masing. Yang pertama yaitu hewan ovipar. O tadi ya, ingat bertelur, O bulat telur. Cirinya adalah sebagai berikut. Kalian bisa cermati ya. Kalian lihat ciri-ciri berikut. Oke. Kemudian ciri hewan vivipar. Nah, berikut adalah ciri-ciri hewan vivipar. Kalian amati ciri-cirinya. Oke, jadi dapat dibedakan ya antara hewan ovipar dan vivipar. Ya, mudah kan untuk membedakannya? Coba sekarang Bu Azza kasih pertanyaan. Kalau hewan ayam, ada yang tahu? Ayam berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Betul jawabannya. Ayam adalah salah satu contoh hewan yang bertelur. Karena dia memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan Bu Azza tadi. Hewan ovipar. Ayam tidak punya daun telinga. Karena itu ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh bulu ya. Tuh, hewan bertelur. Oke, kalau kelinci coba sebutkan. Sama nggak dengan ayam tadi?
Nah, kelinci berkembang biak dengan cara vivipar karena dia punya daun telinga. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya, jadi beda dengan ayam. Kalau kelinci vivipar. Oke. Kemudian kalau paus. Nah, paus itu contoh hewan vivipar. Dia punya daun telinga. Daun telinga tidak sama dengan telinga. Daun telinga itu ada lubangnya untuk mendengarkan telinga ya. Daun telinga itu lubang. Jadi kalau kalian lihat, Bu, paus nggak punya telinga. Nah, paus daun telinganya nggak sama dengan kita. Paus adalah contoh hewan mamalia. Mamalia itu apa anak-anak? Nah, mamalia adalah hewan yang menyusui. Sebagian besar hewan yang menyusui adalah vivipar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu apa sih perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Untuk itu, kalian buka buku halaman 68. Nah, kalian siapkan buku halaman 68, kalian baca tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Baca tunggu ya. Oke, sudah dibaca buku halaman 68-nya? Nah, di situ kalian dapat mengetahui pengertian dari perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Oke, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada 3 caranya. Ya, yang pertama, membelah diri, contohnya adalah amuba, ya. Dia hewan yang bersel satu, dia membelah diri, kemudian membentuk individu yang baru. Dia tidak perlu melakukan perkawinan. Oke, yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara bertunas. Contohnya adalah hidra. Perkembangbiakan bertunas adalah yang ketiga yaitu dengan cara perkembangbiakan fragmentasi, contohnya adalah cacing planaria atau cacing pipih. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran subtema kedua hewanku sahabatku atau perkembangbiakan hewan? Mudah bukan? Bu Aza ulangi ya. Jadi ada 2 perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Di dalam perkembangbiakan generatif ada 3 cara. Yang pertama, ovipar. Ovipar bertelur ya, O bulat bertelur. Kemudian yang kedua vivipar, beranak atau melahirkan. Yang ketiga ovovivipar, bertelur dan beranak. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif juga ada 3 cara. Yang pertama membelah diri, kemudian yang kedua bertunas, dan yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga mendapat manfaat bagi kita semua. Untuk itu ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah. Terus, di situ cari di muatan IPA. Yang A, kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ada 1, 2. Ya, ini kalian kerjakan di sini. Kalau nggak cukup di buku tulis. Ini untuk nomor 2, hewan yang pertama adalah gajah. Kalian tulis di situ gajah. Yang kedua burung, yang ketiga iguana, yang keempat paus, yang kelima angsa. Bu Aza ulang ya. Yang pertama gajah, yang kedua burung, yang ketiga iguana,
yang keempat paus, yang kelima angsa. Kalian tuliskan cara perkembangbiakan generatifnya di bawah ini. Kemudian berikutnya yang B, lengkapilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Di situ ada 5 soal. Ya, kalian isi. Untuk nomor 2 ini kadal, ya, kalian tulisi nama kadal. Kemudian yang keempat adalah tupai. Kalian tulis tupai. Ya, itu kalian isi di buku paketnya. Kemudian yang C, pilihlah jawaban yang benar. Berarti kalian pilih opsi A atau B, C atau D. Kalian pilih salah satu ya. Oke, ada 5 soal. Oke, gambar nomor 1 adalah platypus. Ya, platypus. Oke, kalian tulis platypus, kemudian kalian pilih. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini adalah lumba-lumba. Ya. Untuk mengirimkan tugas jangan di kolase ya, karena kemarin yang perkembangbiakan tumbuhan banyak yang tidak terbaca. Bagaimana? Apa ada kesulitan atau kendala yang kalian temukan? Untuk jawaban pertanyaan, kalau tidak ada di buku, sumber jawaban ada macam-macam anak-anak. Bisa di buku mozaik, bisa di video pembelajaran, atau yang ketiga. Nah, jadi ada banyak sumbernya ya. Kalian lihat, kalian amati soalnya. Kemudian jangan lupa untuk dikirim ya, untuk dinilai Bu Aziza.